Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Balai Besar Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri di Malang. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015, tugas Kementerian Dalam Negeri adalah menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan dalam negeri. Secara khusus dan teknis dalam rangka pembinaan pemerintahan desa, pada Kementerian Dalam Negeri dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang merupakan unit pelaksana teknis atau UPT di bidang pemerintahan desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang pemerintahan desa bagi aparatur pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa. Adapun peran Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang dalam pengembangan ekowisata Bonpring diawali pada tahun 2014 dengan memfasilitasi pembentukan BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto melalui pelatihan bagi aparatur desa, lembaga kemasyarakatan desa, serta studi banding ke Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Ekowisata Bonpring adalah salah satu contoh desa yang dapat mengembangkan potensi sumber daya desanya dengan baik sehingga bisa dijadikan tempat studi lapang bagi desa lainnya dan juga bagi peserta pelatihan di Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa secara khusus desa memiliki kewenangan lokal berskala desa, seperti yang telah dilakukan oleh Desa Sanankerto yang memanfaatkan dan membuat inovasi untuk mengembangkan berbagai sumber daya alam seperti pengembangan berbagai jenis spesies bambu dan sumber mata air ekowisata Bonpring untuk berbagai penelitian dan wisata. Kami berharap desa-desa lainnya di Indonesia untuk mencontoh BUMDes Kertoraharjo di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang yang telah berkembang dengan baik dan maju dalam rangka memberikan pendapatan asli desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kedepan, Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang insya Allah akan terus melakukan peningkatan berbagai program dan kegiatan agar pengelolaan ekowisata Bonpring menjadi lebih baik dan maju, di antaranya melalui kerjasama dengan berbagai pihak dan mendorong kepada kementerian atau lembaga non-kementerian, Pemda, serta pihak ketiga untuk bersama-sama memajukan ekowisata Bonpring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan topografi, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, terletak di ketinggian 650 meter di atas permukaan laut dan termasuk dalam daerah berbukit dan dataran tinggi atau pegunungan. Jarak Desa Sanankerto ke ibu kota kabupaten sekitar 30 km, sedangkan jarak dari ibu kota provinsi sekitar 107 km. Secara administratif, Desa Sanankerto terbagi menjadi 2 dusun, terdiri dari 5 RW dan 23 RT. Jumlah penduduknya pada tahun 2019 sebanyak 4.085 jiwa, yang terdiri dari 2.002 jiwa penduduk laki-laki dan 1.967 jiwa penduduk perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Sanankerto yang memiliki ekowisata Bonpring. Objek wisata ini dengan mayoritas pohon bambu yang telah dikembangkan oleh Desa Sanankerto melalui BUMDes Kertoraharjo. Dalam perkembangan pendiriannya, BUMDes ekowisata ini diawali pada tahun 2014 dengan fasilitasi Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang dengan luas keseluruhan 36,8 hektar dengan koleksi sekitar 114 jenis pohon bambu yang penanamannya sejak tahun 1983. Selama ini Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang telah memberikan fasilitasi kepada Desa Sanankerto dalam bentuk pelatihan dan sebagai lokasi kunjungan lapang
Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Fasilitasi Balai Besar Pemerintahan Desa Malang antara lain pembentukan BUMDes yang diawali dengan koordinasi dan konsultasi tim BUMDes Sanankerto ke Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang. Yang kedua, fasilitasi studi banding BUMDes Sanankerto ke Desa Ponggok, Kecamatan Polangharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Yang ketiga, difasilitasi dalam pembentukan BUMDes, penyusunan ADART dan peraturan desa yang telah diterbitkan dalam pemerintahan desa dalam bentuk BUMDes Ekowisata Bonpring. Yang keempat, pembelajaran bersama melalui studi lapang ke Desa Sanankerto. Permasalahan yang dihadapi Desa Sanankerto dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan BUMDes antara lain perlu adanya peningkatan pelayanan dan administrasi berbasis IT serta pelatihan-pelatihan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, pengembangan pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan. Untuk mendukung pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka perlu adanya renovasi kantor dan balai desa. Harapan kami adanya pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berbasis IT dan pelatihan lembaga kemasyarakatan desa dari Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang, dan adanya bantuan dari pemerintah baik dari pusat, provinsi, kabupaten, dan pihak ketiga. Yang berikutnya, pembinaan yang berkelanjutan dalam pengembangan pendayagunaan dan pemanfaatan ekowisata Bonpring dan adanya bantuan untuk renovasi balai desa. Ekowisata Bonpring terletak di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Asal kata Bonpring sendiri diambil dari bahasa Sanskerta. Bon yang bermakna anugerah dan pring bermakna bambu, sehingga dapat diartikan sebagai bambu yang beranugerah. Namun, di masyarakat sekitar, kata bon banyak diartikan sebagai kebun, sehingga kata tersebut dapat berartikan pula sebagai kebun bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami kenalkan, kami selaku Direktur BUMDes Kertoraharjo atau lebih dikenal dengan Bonpring. Kami membuka unit usaha yang salah satu yang paling kita andalkan adalah unit wisata Bonpring atau lebih terkenal dengan nama Ekowisata Bonpring. Kemudian kami juga punya unit wisata yang lain seperti bank sampah, UKM, kemudian kami punya juga event organizer, kemudian kami punya juga yang namanya PAM, air minum. Dan yang paling terakhir kita buka adalah grosir. Mulai tahun 2017 ada omset dari pengelolaan ekowisata sebesar 994 juta. Kemudian kami masukkan 30% ke PAD desa 80 juta. Kemudian 2018 omset sebesar 2,8 miliar. Kami berikan kepada PAD desa itu sebesar 437 juta. Di 2019 kami ada omset hampir 5 miliar. Kemudian kami berikan PAD desa 615 juta. Selain berorientasi kepada profit, juga orientasi dalam rangka bagaimana pemberdayaan masyarakat. Di 2019, tenaga kerja kami mencapai 110 orang. Kami punya 82 kuliner. Dari segi sosial yang lain, ada 5% dari SHU kami berikan juga kepada RT. Kemudian 5% untuk pendidikan. Kami punya 10 beasiswa untuk anak-anak dari tingkat SMP, SMA, dan 2 orang perguruan tinggi. Bagaimana kita mencari sumber dana yang ada dari pemerintah desa. 2017 kami dapat 170 dari dana DD. 2018 kami dapat 300 juta. 2019 kami sudah tidak minta dana DD. Kemudian perkembangan sarana prasarana yang ada, kami punya embung, hutan bambu.
Dari bambu ini kami buat satu ikon pengembangan wisata edukasi untuk bambu berupa arboretum. Selain ini, insya Allah nanti juga ada pengembangan lebih lanjut. Ada beberapa perguruan tinggi yang ada MOU dengan Bonpring dalam rangka pengembangan Bonpring ke depan. Mungkin itu beberapa yang ada di Bonpring dan mudah-mudahan menjadikan salah satu wahana yang bisa kita nikmati oleh masyarakat. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu wahana yang terdapat di ekowisata ini adalah arboretum, yang merupakan tempat penanaman dan pembibitan berbagai jenis bambu. Antara lain, bambu apus. Tingginya bisa mencapai 10-15 meter. Yang kedua, bambu kuning digunakan untuk mebel, bahan pembuatan kertas, kerajinan tangan. Bambu Taiwan memiliki bentuk lurus dan warna kuning sampai coklat. Tingginya bisa mencapai 14-25 meter. Bambu ini termasuk dalam spesies bambu besar yang ditemukan di Amerika Serikat dan telah tersebar di seluruh dunia. Bambu Balkoa. Bambu jenis ini bermanfaat untuk bahan bangunan, furnitur, dan kerajinan tangan. Bisa juga dimanfaatkan untuk bahan pembuatan kertas. Bambu apus hitam disebut juga bambu wulung. Habitatnya tumbuh di daerah kering berbatu. Persebaran dari jenis bambu ini di wilayah Jawa. Bambu jabal merupakan jenis bambu yang dipandang artistik dengan pemanfaatannya sebagai tanaman hias. Bambu petung hijau, bambu yang dapat dimanfaatkan untuk konstruksi berbagai bangunan seperti rumah dan gazebo. Selanjutnya, bambu Jawa hijau banyak digunakan sebagai bahan bangunan dan banyak menyebar di kawasan Asia tropis. Jenis bambu lain yang terdapat di ekowisata ini meliputi bambu Nepales, bambu krisik kuning, bambu multiplex Alpan sejajar, dan lain-lain. Ekowisata Bonpring merupakan salah satu wisata di Malang yang menawarkan keindahan sumber air dikelilingi hutan bambu. Lokasi ekowisata Bonpring awalnya berupa hutan bambu yang tidak terawat, kemudian disulap menjadi objek wisata dengan harga tiket yang terjangkau. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa dinikmati pengunjung di ekowisata Bonpring ini. Yang pertama adalah wisata Bonpring yang memiliki beragam jenis koleksi bambu. Kemudian, embung. Di embung ini terdapat beberapa wahana, di antaranya terdapat perahu mesin dengan kapasitas 20 orang yang digunakan untuk mengelilingi Pulau Mekarsari yang ada di tengah embung. Selain itu, terdapat pula sepeda air dan bola air. Kemudian, pasar rakyat. Di dalam pasar rakyat ini, kita dapat menjumpai berbagai macam kerajinan tangan yang terbuat dari bambu. Ekowisata Bonpring juga menyediakan beberapa spot yang bagus dan menarik untuk pengunjung yang suka berfoto. Terdapat pula panggung kesenian sebagai tempat untuk menampilkan beragam tari dan musik tradisional. Di area Bonpring terdapat pula makam Mbah Singorejo, yang diyakini sebagai orang pertama yang berani membuka lahan di hutan Andeman.
wisatanya kan daerahnya masih alami, terus dekat dari rumah. Bagus, sesuai budget. Bisa mengangkat perekonomian desa setempat, terutama khas makanan atau kerajinan yang terbuat dari bambu atau yang lain-lainnya. Ya, untuk sekarang, mulai sekarang atau mulai kemarin itu sebelum dan sudah ada di sini wisata sini, lebih enak, lebih nyaman, ya mendapat penghasilan untuk warga sini itu ya senang sekali. Karena apa? Menambah penghasilan, warga ada yang jualan, kita walaupun tidak full 1 bulan kerja, tapi kita ya enak lah kita. Ya terima kasih lah adanya begini untuk munculnya Bonpring atau pemandian Bonpring ini. Manfaat dari Bonpring ini bisa menambah keuangan keluarga dan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, menambah wawasan bagi masyarakat daerah sini. Kenyamanan wisatawan sangat diutamakan. Untuk itu, dibuat pengembangan berbagai aktivitas wisata, sarana prasarana wisata, transportasi, serta jaringan jalan menuju ekowisata Bonpring. Pengembangan sarana wisata terdiri dari penataan stand yang lebih menarik, operasional toko cenderamata khas ekowisata Bonpring, dan kebersihan fasilitas demi kenyamanan wisatawan. Disediakan pula homestay dan sarana penginapan. Pengadaan armada atau mobil wisata keliling untuk mengelilingi ekowisata Bonpring akan menambah ketertarikan wisatawan.